Makanya jangan kesenangan live streaming melulu. Kenapa? Itu kan sama dengan bios. Jadi ibadah bios. Nggak menikmati persekutuan hangatnya hadirat Tuhan. Saudara lihat di TV bakaran api yang besar sekali. Panas enggak? Enggak. Coba dekat situ. Nah, itu beda. Ada kehangatan. Saya 6 bulan yang lalu ulang tahun. Ulang tahun. Teman-teman di sosmed, di Facebook, di Instagram, kasih ucapan selamat sambil kirim kue. Padahal di rumah nggak ada. Kuenya bagus-bagus dikirim. Ada lilinnya. PHP aja. Mari kita berdoa. Beshem ha'ab wehaben weruah hakodes Elohe echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami, pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna, penyertaan kasih setia-Mu, perlindungan-Mu yang mengiringi langkah-langkah kami. Karena itu kami mau menaikkan pujian, syukur dan terima kasih kami kepadamu atas semua yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Seraya kami senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan, kami ingin menundukkan hati kami dan akal budi kami atas otoritas sabda dan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai ayat 23. Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai 23. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 18, jemaat menjawab 19, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 23. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Akan melihat ke belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Kapot leha
Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Musa ingin melihat wajah Tuhan yang disebut kemuliaan Tuhan, maka Tuhan bilang tidak bisa, karena setiap orang yang melihat wajahku akan mati. Tapi aku akan lewat, nanti engkau akan melihat punggungku, belakangku. Pemikiran orang Yahudi tentang sisi belakang Tuhan disebut Ahor. Ahor. Konsep Ahor ini untuk menunjukkan bahwa Musa sebagai penulis hukum Taurat, Tuhan, sisi belakang Tuhan itu adalah maut, hukum, dosa, itu sisi belakang. Masih ingat ketika Yesus disalib, dia ditinggalkan oleh Bapa. Bapa memalingkan mukanya dan meninggalkan dia. Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Dari situ, pengertian sisi belakang Tuhan Ahor adalah maut, kematian, dosa. Makanya timbul istilah main belakang, itu negatif kan? Menikam dari belakang, jalan belakang, semua kata-kata itu menjadi negatif. Itu istilah belakang. Itulah yang dilihat dari sisi hukum ini. Sama halnya dicatat di dalam Perjanjian Lama, membelakangi hukum Tuhan, membelakangi Tuhan, artinya meninggalkan Tuhan. Di dalam Yehezkel ditulis juga seperti itu, sehingga dicatat tentang belakang. Artinya kalau sebaliknya, kemuliaan Tuhan itu ada di sisi muka Tuhan, sisi depan Tuhan, hadirat Tuhan, wajah Tuhan. Itu yang dilihat. Dan Musa diberitahu, tidak seorang pun dapat melihat wajah Tuhan di depannya dan hidup. Tidak seorang pun. Musa hanya diizinkan untuk melihat sisi belakang. Hukum Taurat diadakan untuk menyatakan dosa. Begitulah dosa itu begitu besar sehingga tidak seorang manusia pun sanggup menghampiri Tuhan. Karena Tuhan Maha Kudus, Maha Suci, dan tidak pernah kompromi kesuciannya dengan segala kenajisan apapun juga. Dan ini dilihat. Karenanya kalau saya perhatikan bahwa ada perbedaan sisi belakang Tuhan dan sisi depan Tuhan. Maka dikatakan dalam Yesaya 38 ayat 17 ya, kepada Hizkia. Dan Hizkia berkata, engkau telah melemparkan segala dosaku jauh di hadapanmu. Sebetulnya New King James Version menerjemahkan belakang punggung Tuhan. Engkau sudah membuang semua dosa itu di belakang punggung Tuhan. Sehingga Tuhan tidak melihat lagi apa yang ada di hadapannya. Sekarang saya ingin berbicara tentang sisi depan Tuhan. Adalah wajah Tuhan di hadapannya. Wajah untuk menyatakan jati diri. Siapakah engkau? Itu wajah. Karena itu KTP saudara dipoto. Buka maskermu, buka tudungmu, karena itulah wajahmu. Wajah secara simbolis juga menunjukkan karakter. Siapa orang itu sebenarnya? Karena air mukanya menggambarkan dia senang, dia sedih, dia kesal, dia susah, dia tidak suka. Itu wajah. Meskipun wajah bisa berganti-ganti, bersandiwara, menunjukkan muka-muka yang palsu. Tapi tidak ada di hadapan Tuhan. Itu semua di belakang Tuhan. Karenanya dikatakan dalam Mazmur 27 ayat 8 bahwa carilah wajahku. Maka kata Daud, aku mencari wajahmu. Apa yang dimaksud mencari wajah Tuhan?
belas kasihan Tuhan. Dan ini gambaran di perjanjian lama. Maka terlihat betul apa yang dikatakan di dalam perjanjian baru, yaitu dalam Yohanes 1. Saya akan lihat bersama-sama, kita lihat Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Kita simak dengan baik. Tuhan ingin menunjukkan sisi muka Tuhan, hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Sekarang bayang-bayang, tapi kita bisa melihat muka dengan muka. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 18, dikatakan situ, ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tidak seorang pun. Ya. Tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di dalam Yohanes 1 ayat 18 ada dua kata penting di sini. Yaitu yang pertama dikatakan di sini, tapi anak tunggal Bapa, hanya Dia. Monogenes. Monogenes. Saudara mengerti kata mono, stereo. Mono berarti satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya, genes, genos, ras, keturunan, dan tidak ada yang lain. Satu-satunya. Jadi anak tunggal Bapa itu berarti satu-satunya. Saudara, untuk menunjukkan sebuah istilah, kata anak itu tidak punya konotasi gender. Dalam arti begini, hubungan biologis. Anak, ada bapak, jangan dicari mana ibunya. Kan kita ada anak kunci. Saudara, ketika pikir anak kunci, mana ibunya kunci? Apa gembok itu membawanya kunci, saudara? Bukan. Anak tangga, kan banyak istilah. Sama halnya. Dalam pemikiran Yunani, istilah-istilah itu ada. Anak tunggal maksudnya satu-satunya yang datang dari Bapa, hanya satu firman Tuhan yang menjadi manusia, namanya Yesus. Amin. Ya, untuk menunjukkan satu-satunya. Bapak juga bukan gender bahwa oh laki-laki, lalu kita berdoa sekali sekarang ini jangan kita sebut bapak tapi ibu, itu konyol. Bapa untuk menunjukkan keberasalan segala sesuatu, kebergantungan segala sesuatu, itu Bapa. Itu bukan karena pengaruh patriarkat, bukan. Patriarkat itu kemudian. Jangan salah, jangan dibalik dalam historis. Patriarkat orang Yahudi meniru kemudian. Di situ letaknya. Kata monogenes tadi untuk menunjukkan satu-satunya. Kembali lagi, Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17. Saya senang membahas Yohanes karena saya bertobat dari membaca Injil Yohanes, terutama sekali Yohanes pasal 1. Luar biasa dahsyatnya. Ketika saya membaca ini, ya langsung mengubah pemikiran saya, pengertian saya, bahkan iman percaya saya yang lama. Karena saya tahu bahwa satu-satunya yang datang dari Bapa hanya firman. Supaya jelas saya tegaskan begini. Saudara percaya Tuhan kita Esa? Kita tidak menyembah tiga Tuhan, jangan salah. Kita Esa. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengar Israel, Tuhanmu itu Tuhan yang Echad, Esa. Dalam bahasa Arab disebut Ahad. Echad, Esa. Dalam diri Tuhan yang Esa ada dua sifat hakikat, sifat being. Tuhan sudah punya roh. Roh tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Kalau roh diciptakan oleh Tuhan berarti Tuhan sempat tidak punya roh. Roh. Berarti Tuhan tidak punya roh, Tuhan mati. Bagaimana Tuhan yang mati bisa menciptakan roh yang kekal? Jadi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sudah ada roh. Sekaligus
Tuhan mencipta segala sesuatu, mengawali segala sesuatu, mengadakan segala yang ada. Tanpa Dia yang ada, tidak ada sesuatu yang ada. Dia mengadakan segala yang ada. Karena itu Dia punya firman. Firman tidak diciptakan oleh Tuhan. Firman sudah ada dalam diri Tuhan. Kalau firman diciptakan oleh Tuhan, dengan firman apa Tuhan menciptakan firman? Jadi dua sifat hakikat. Tuhan yang esa kita sembah, sudah ada roh, sudah ada firman. Roh dan firman sama mulianya, sama agungnya, sehakikat, sederajat, melekat di dalam diri Tuhan. Harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Ayo hafal. Ya, harus hafal. Jadi Tuhan sudah punya roh. Apa saja yang ada dalam diri Tuhan sama dengan Tuhan. Sama agungnya, sama mulianya, sama kekalnya, tidak ada bedanya. Nah, sekarang kembali kepada Yohanes 1 ayat 17. Tadi saya menjelaskan awal itu. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara kembali lagi ke bacaan Keluaran. Kalau saudara membaca nanti di rumah Keluaran pasal 34. Jemaat Metodis itu harus tekun membaca Alkitab. John Wesley ketika memimpin pertama Methodist Society yang beranggota 800 orang, 400 dipecat oleh John Wesley. Bayangin aja, 800 yang dipecat, 400. Karena John Wesley tidak pernah mengkhawatirkan seandainya Metodis itu tidak ada. Yang dikhawatirkan Metodis ada, tetapi semua mati. Tolong dipikirkan ini. Metodis tetap ada, tapi jangan-jangan jemaatnya mati semua. Hai orang-orang mati yang sedang berkumpul di sini, supaya hidup. Pada satu desa kecil dia ditugaskan untuk berkhotbah. Ada satu kisah yang sangat menarik bagi saya. Dia datang, jemaatnya kosong, tinggal 1-2 saja. Dia lihat daftar jemaatnya lumayan 100-an. Tapi hari Minggu kosong. Lalu John Wesley mengumumkan. Lalu dia umumkan, harap kumpul semua karena ada satu anggota yang mati. Semua orang kaget, siapa yang mati? Dan semua kumpul di gereja hari itu. Karena ingin melihat siapa yang mati. Pada waktu datang di gereja, di depannya memang sudah ada peti mati. John Wesley berkhotbah, ini orang mati, orang berdosa, masuk neraka, tidak selamat. Makin menarik orang, siapa dia? Orang kan kalau lihat orang lain susah, jelek hidupnya, oh itu menarik perhatian. Karena itu bahan, gitu. Itu bahan. Itu kecenderungan manusia. Karena banyak ngomong, maaf bukan gender. Hawa jatuh dalam dosa, terlalu banyak ngomong. Setan pun diajak ngomong, itu masalahnya. Itu. Jadi saya bukan menyindir wanita. Wanita itu permulaan dari dosa. Tapi satu hal, bapak-bapak jangan senang dulu. Jangan coba-coba bohongin wanita. Karena dia katakan, gua sudah belajar langsung dari bapak pembohong. Lu mau bohongin gua? Kecil. Makanya suami-suami kapanpun tidak pernah bisa membohongi istrinya. Itu sudah, itu dilepaskan dari sini, saudara. Tidak maksud saya itu. Jadi dengan kata lain, John Wesley berkhotbah tentang itu, semua menarik, semua hadir. Tapi mereka bertanya-tanya siapa. Itulah gara-gara tidak pernah masuk gereja, kelamaan. Ya, ini di satu desa kecil di Inggris,
Bukan di Palembang. Di Palembang tidak katik mah itu. Saudara, ini di satu desa kecil. Sekarang kata John Wesley, mari kita kuburkan si pendosa ini. Supaya dia segera masuk neraka. Dan punya kesempatan berbaris untuk melihat si mayat orang berdosa ini. Dibukalah petinya sedikit. Dibuka. Dan mulai orang melihat. Antri semua ingin lihat. Menarik, saudara, lihat kejelekan orang itu. Iya, saudara. Begitu lihat. Lalu yang belakang tanya, siapa? Lihat aja sendiri. Terus semua diam. Kembali lagi, semua diam. Rupanya John Wesley tidak taruh mayat, tapi taruh kaca. Jadi siapa orang berdosa itu masing-masing lihat di dirinya. Tadi khotbah itu tadi. Wah, ini lihatlah dengan jelas muka orang berdosa masuk neraka tidak selamat. Semua ya. Itulah terjadi pertama kali kebangunan rohani di satu desa gereja yang kecil, kebangkitan pelayanan John Wesley. Dahsyat. Amin. Luar biasa. Saya ingin dimanapun gereja Metodis selalu ada kebangunan rohani, ada kebangkitan yang luar biasa. Jangan dalam dosa. Masa saudara hidup terus di belakang Tuhan? Kan Tuhan sudah menunjukkan wajahnya, hadiratnya, mukanya. Siapakah dia? Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14. Kita lihat di sini. 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat apa? Kemuliaan Tuhan. Jadi lewat Yesus kita sudah melihat muka Tuhan, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan muka Tuhan yang penuh belas kasihan, kasih karunia, pengampunan kepada kita. Lewat Yesus kita sudah terima itu semua. Amin. Jangan membelakangi dia lagi. Jangan hidup di belakang lagi. Hidup di hadapan Tuhan, hadirat Tuhan. Kita selalu menyanyi hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Tapi hidupmu, perilakumu, selalu tingkah lakumu di belakang Tuhan. Karena itu kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang bagaimana? Kemuliaannya, ya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Jadi wajah Tuhan, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan ada dalam pribadi Yesus. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan apa? Kasih dan kebenaran. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali anak yang menyatakannya. ECG 1. Dialah pernyataan Tuhan. Menyatakan hadiratnya, menyatakan kehendaknya, menyatakan kasihnya, menyatakan maksudnya, menyatakan kerinduannya, menyatakan hatinya dalam pribadi Yesus. Tambah Yesus, tidak mungkin kita bisa melihat hadirat Tuhan. Amin. Loh ya, lewat Yesus. Ini bukan soal agama. Ini soal pribadi Tuhan yang kita kenal. Ini yang buat saya pindah. Karena tidak ketemu. Selalu lihat belakang Tuhan. Selalu lihat hukum. Haram, halal, mati. Ini tidak. Tidak. Melihat kasih Tuhan. Luar biasa. Coba kita lihat. Kolose pasal 1 ayat 15. Kolose pasal 1 ayat yang ke-15. Mungkin bisa ditayangkan. Supaya kita bisa melihat bersama-sama. Ya, Kolose pasal 1 ayat 15. Kita pelan-pelan baca bersama-sama. Ia adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang Ia adalah apa? Gambar Tuhan. Ayat 19 dari Kolose ini. Ayat 19. Ya, kita lihat. Karena seluruh kepenuhan Tuhan berkenan dan diam apa? Dalam dia. Dahsyat.
Dari situ saya baru percaya, oh makanya dia disebut Tuhan. Dia punya gelar, junjungan ilahi yang sehakikat dengan ilahi. Ibrani pasal 1 ayat 3 lebih tegas lagi. Coba Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, coba ditayangkan. Kita lihat bersama-sama. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Lihat firman Tuhan. Ya, sudah? Kita lihat di situ bersama-sama. Coba 1, 2, 3. Cahaya kemuliaan Tuhan dan gambar wujud Tuhan. Dan menopang segala yang adanya. Firman-Nya penuh dengan kekuasaan lewat Yesus. Karena itu ketika kita pulang ada berkat Tuhan yang akan pasti. Nanti saudara dengar, ya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lewat Yesus Tuhan menghadapkan wajahnya. Berarti kita selesai ibadah bukan hanya dalam gereja, hidup dalam hadapan Tuhan, wajah Tuhan, hadirat Tuhan. Katakan amin. Biarlah itu menjadi meterai dalam hidup kita. Amin. Tadi saya katakan Ahor, sisi belakang Tuhan itu adalah kematian, maut. Pada waktu Yesus menanggung dosa, mati, Bapa memalingkan mukanya. Tapi lewat Yesus yang sudah mengalami itu, Bapa kita tidak pernah lagi memalingkan mukanya dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, asal kita hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan. Dia memalingkan di hadapan wajahnya. Jadi ketika saudara menerima berkat ini di hadapan wajahnya, tapi tidak mau meninggalkan dosa, bilang dengan Tuhan, Tuhan aku belum sanggup, aku mau di belakangmu aja. Hati-hati, saudara duduk di belakang nanti yang depan buang angin. Sekarang saya tanya, saudara hidup atau mati? Betul? Hidup atau mati? Karena bisa jawab, karena bisa segala. Ada dua macam hidup. Ada dua macam hidup dalam istilah Yunani. Hidup yang pertama, bios. Bios, itu juga hidup. Hidup yang kedua, zoe. Zu. Itu hidup. Ya. Yang dinamakan bios, hidup, kelihatannya hidup. Saudara pernah nonton? Ya, enggak usah ke bioskop karena disiplin metodis itu enggak boleh nonton. Loh iya. Saya waktu baru bertobat langsung dinasihatin oleh penginjil nama istrinya Pak Haidi Yunus, Ibu Yeti Dorcas. Gitu. Roni, lu enggak boleh nonton, tahu enggak? Apalagi malam minggu. Waduh, saya bilang. Sudah ngomongnya kasar, bahasa Indonesianya enggak jelas. Iya. Langsung. Itu kalau mau jadi orang metodis. Pendeta dulu ketus-ketus loh. Pendeta sekarang karena perlu jemaat, jadi agak manis-manis gitu. Pendeta dulu betul-betul turunan Wesley. Enggak peduli, 800 anggota hilang separuh, enggak sedih dia. Itu John Wesley. Ini John yang sekarang saya enggak tahu. Gitu. Ya. Kita mari lihat bersama. Jadi bios itu hidup. Mungkin ini baru dugaan saya. Inilah asal kata bioskop. Bioskop. Zaman dulu masih ada istilah bioskop. Saya kalau pergi ke bioskop itu gara-gara didoktrin begitu rasa dosa gitu. Untungnya sekarang ada Netflix di rumah. Kan yang nggak boleh ke bioskop. Gitu untungnya. Zaman makin modern ini ada aja celahnya saudara ya. Ya sudahlah langganan aja lah gitu. Gitu. Nggak usah pergi ke bioskop. Gitu. Bioskop
Saudara di bioskop, saudara nonton, saudara lihat orang berjalan, orang makan, ada bakmi. Gara-gara DS bicara bakmi ini, saudara, saya terinspirasi terus. Makanya tolonglah nanti, jangan lupa sebelum balik mie celor dulu lah. Tapi mie celor yang di 26 elir, yang lemak, bukan mie celor yang lain-lain gitu ya. Tahu aku tempat lemak tuh tahu. Gitu. Jadi kita lihat, bisa kita minta? Bisa kita makan? Tidak bisa. Hanya film. Namanya bios. Jadi kelihatannya hidup, sesungguhnya nah, saudara hidup yang mana coba? Kalau Zoe itu hidup yang kekal. Hidup yang sesungguhnya. Jadi orang yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kelihatannya hidup, tapi hidup bios. Tapi kita yang percaya, yang sungguh-sungguh hidup di hadiratnya adalah hidup kekal. Namanya apa? Zu. Coba ucapkan bios. Zu. Ya, jadi pulang dari sini ditanya apa? Tadi khotbahnya apa? Pokoknya bagian bios dan zu. Gitu, saudara. Apa itu? Salah kau dewek dah datang. Gitu. Makanya jangan kesenangan live streaming melulu. Kenapa? Itu kan sama dengan bios. Jadi ibadah bios. Nggak menikmati persekutuan hangatnya hadirat Tuhan. Saudara lihat di TV bakaran api yang besar sekali. Panas enggak? Enggak. Coba dekat situ. Nah, itu beda. Ada kehangatan. Saya 6 bulan yang lalu ulang tahun. 76. Sekarang masuk ke 77. Ya. Ulang tahun. Teman-teman di sosmed, di Facebook, di Instagram, kasih ucapan selamat sambil kirim kue. Padahal di rumah nggak ada. Kuenya bagus-bagus dikirim. Ada lilinnya. PHP aja. Gitu. Celaka sekali ini. Ini kejahatan sosmed loh saudara ya. Gitu. Kasih tapi tidak terasa. Teruslah live streaming. Teruslah ibadah itu. Engkau tidak merasakan itu. Saya tidak nyindir, nyinggung aja. Wong Palembang kalau nguyok wong, ngatoi wong, oh lengkap bahasanya saudara. Kalah orang lain. Kau nih bodonian, lolonian, buyan kau, ongol-ongol kau. Lengkap saudara. Itu wong Palembang. Nah itu. Jadi jangan sampai kelihatannya hidup tapi mati. Saudara ingin mana? Bios atau ju? Oh, amin. Ya, saya meteraikan pengakuanmu dalam nama Yesus. Supaya kita hidup senantiasa di dalam Dia. Tinggalkan yang belakang, maju melangkah ke depan. Orang yang terikat dengan masa lalunya, orang itu tidak akan bisa maju. Jangan menyalahkan siapapun dalam hidup ini. Engkau akan terpuruk. Jangan. Lihat masa depanmu. Lihat di depanmu ada Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang akan memberikan berkat. Bagaimana hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Ya, kita lihat dulu yang terakhir. Filipi pasal 3 ayat 13. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Ya. Sudah, Filipi pasal 3 ayat 13. Kita lihat bersama-sama. Ya, pasal 3 ayat 13. Kita baca sedikit bersama-sama. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Mulai pelan-pelan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada
Amin. Ya, masa lalu kita masa suram, masa gelap, masa dosa, jangan ditoleh lagi. Ya, kalau noleh-noleh nanti jadi istri Lot, saudara. Ya, jadi darah tinggi. Itu noleh-noleh masa lalu, sakit masa lalu kan darah tinggi. Bukan tiang garam, darah tinggi kan kebanyakan garam maksudnya. Nah gitu. Lebih baik melihat ke depan. Amin. Di depan kita ada yang dijanjikan Tuhan. Ada pembaharuan hidup. Amin. Ada berkat Tuhan. Saudara percaya diberkati oleh Tuhan? Ya, nanti sore saya mau bicara tentang hidup diberkati oleh Tuhan. Ya, karena kita sudah menuju hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.